Oke teman-teman, berbicara tentang sumber daya manusia, pasti teman-teman seringkali mendengar kata kompensasi. Memang kita sering mendengar tentang kompensasi karena kompensasi ini sendiri merupakan salah satu bagian dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kali ini kompensasi menjadi salah satu tema yang akan dibahas oleh saya. Jika teman-teman ingin mengetahui apa sih itu kompensasi, yuk simak video berikut ini. Dalam konsep kompensasi kali ini, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja atas jasa dan hasil pekerjaannya di suatu perusahaan. Kompensasi bisa berupa uang, barang, atau bentuk lain. Nah, kompensasi karyawan mencakup semua bentuk pembayaran kepada karyawan dan yang timbul dari pekerjaan mereka. Ini memiliki dua jenis kompensasi. Yang pertama berupa kompensasi finansial, yaitu berupa upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Dan selanjutnya kompensasi non-finansial berupa keuntungan finansial seperti asuransi dan liburan yang dibiayai oleh perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu teori terkait kompensasi. Nah, teori ini merupakan teori dua faktor Herzberg yang merupakan teori psikologi yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Teori ini dikemukakan oleh Friedrich Herzberg pada tahun 1966. Teori ini mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, faktor higienis yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis. Kedua, ada faktor motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk berprestasi. Nah, faktor-faktor higienis merupakan faktor ekstrinsik yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Sementara, faktor motivasi merupakan faktor intrinsik yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Contoh dari faktor higienis yaitu berupa gaji, kebijakan perusahaan, kondisi kerja, keamanan kerja, hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Nah, selanjutnya contoh faktor motivasi yaitu pengakuan, prestasi, pertumbuhan pribadi, dan terakhir kesempatan untuk berkembang. Kedua teori ini sangat berkaitan dengan kompensasi karena dalam faktor higienis sendiri terdapat gaji yang merupakan salah satu indikator dari kompensasi itu sendiri. Kemudian dari faktor motivasi karena kompensasi merupakan faktor yang menjadi pengaruh untuk sebuah motivasi para karyawan. Jenis-jenis kompensasi terdapat dua jenis. Yang pertama ada kompensasi finansial. Nah, di sini kompensasi finansial terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada upah, yang kedua ada gaji, yang ketiga ada insentif, yang keempat ada komisi, dan terakhir ada bonus. Semua 5 poin ini termasuk kompensasi finansial. Selanjutnya ada kompensasi non-finansial. Nah, kompensasi ini bukan berbentuk uang, tapi merupakan bentuk kompensasi yang hanya memberikan dampak baik kepada para karyawan, yaitu terdapat dua komponen. Yang pertama ada asuransi, yang kedua ada liburan. Selanjutnya ada contoh penerapan dari kompensasi. Nah, contoh kompensasi yang diberikan kepada perusahaan itu dapat berupa tunjangan. Nah, diantaranya adalah uang makan siang, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya atau THR, tunjangan kesehatan asuransi ketenagakerjaan, serta tunjangan keluarga. Nah, semua itu merupakan contoh yang sangat relate dalam dunia pekerjaan ataupun pada karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya kompensasi ini mempunyai pengaruh nggak sih kepada seorang karyawan? Nah, pengaruh memberikan kompensasi dan manfaat kepada karyawan adalah salah satu tugas dari manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk memotivasi karyawan agar meningkatkan kinerjanya. Karena jika seseorang mendapatkan suatu feedback atas apa yang telah dia lakukan, maka hal tersebut pasti berpengaruh terhadap kinerja yang ia lakukan. Hal ini sangat relate dan sering terjadi kepada seorang karyawan yang setelah mendapatkan kompensasi ataupun bonus dari atasannya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja yang ia lakukan. Semua materi yang telah saya sampaikan hari ini sebagian besar bersumber dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Dr. Syafwan MM, MT dan Dr. Ismartaya MM.
Saya harap materi yang telah saya sampaikan hari ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman belajar ataupun bisa diimplementasikan oleh kita semua. Terima kasih dan see you, bye-bye.